Halo, kembali lagi bersama saya. Sekian lama gak membuat video alur cerita film. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang lagi viral sebumi ini, yaitu Squid Game. Squid Game adalah serial drama survival melalui televisi internet asal Korea Selatan yang ditulis dan disutradari oleh Hong Dong-hyuk. Yuk, tanpa lama-lama kita langsung saja. Di awal film kita diperlihatkan kumpulan anak kecil yang sedang bermain permainan tradisional. Singkat cerita, kita ke episode 1 yaitu lampu merah lampu hijau. Diawali dengan seorang pria yang bernama Gi-hun, seorang supir dan pecandu judi. Dia tinggal bersama ibunya dan berjuang untuk menghidupi putrinya secara finansial. Hidup Gi-hun terasa hampa dan bingung karena terjebak hutang yang sangat banyak. Akhirnya Gi-hun memutuskan untuk pergi ke tempat perjudian. Ternyata Gi-hun menang dalam perjudian. Perjalanan pulang, Gi-hun dikejar oleh rentenir. Dan Gi-hun bernegosiasi dengan rentenir itu untuk membayar utangnya sebagian. Ternyata uang hasil judi tadi dicopet oleh wanita yang bernama Sae-byok. Singkat cerita, saat di stasiun kereta, Gi-hun diminta oleh seorang pria berpakaian bagus untuk bermain jaki demi uang. Dia berpartisipasi dalam permainan untuk menyelesaikan banyak hutangnya. Setelah bermain, pria itu memberi Gi-hun kartu, mengundangnya untuk bermain game dengan taruhan lebih tinggi. Gi-hun menerima dan dibawa. Saat tidak sadarkan diri ke lokasi misterius. Dengan 455 pemain lain yang terbangun di asrama dan diidentifikasi dengan nomor di pakaian mereka. Lokasi dikelola oleh staf bertopeng dan diawasi oleh frontman, juga bertopeng. Semua pemain yang berada dalam itu ternyata kesulitan keuangan yang sama. Dan akan diberikan hadiah uang miliaran won jika mereka memenangkan 6 pertandingan selama 6 hari. Gi-hun berteman dengan pemain 001 yang bernama kakek Ilnam, seorang pria tua. Gi-hun juga bertemu dengan pemain 061, seorang pencopet yang mencuri uangnya, dan mengenali beberapa di antara pemain. Bertemu juga bersama Sang-woo, mantan teman sekelas dan pengusaha. Singkat cerita, permainan game pertama adalah lampu merah lampu hijau, di mana mereka yang kalah ditembak mati di tempat. Gi-hun meskipun ketakutan didorong oleh Sang-woo untuk bermain.
dan diselamatkan dari jatuh oleh pemain nomor 199 yang bernama Ali. Ketiganya mampu menyelesaikan permainan. Lanjut ke episode 2 adalah neraka. Lebih dari setengah pemain terbunuh di game pertama. Dari 456 peserta pemain turun drastis menjadi 201 peserta yang tereliminasi alias mati. Dan beberapa yang selamat memohon untuk pergi. Menurut klausul ketiga perjanjian permainan, jika mayoritas setuju untuk mengakhiri permainan, semua pemain akan dipulangkan. Akhirnya para pemain menyuarakannya dengan potek. Dan suara penentuan terakhir oleh pemain 001 yaitu KKI 6 membuat mereka semua dikirim pulang dengan selamat. Singkat cerita, akhirnya mereka dipulangkan ke tempat masing-masingnya. Setelah kembali, Gi-hun pergi ke polisi tetapi tidak ada yang percaya ceritanya. Terlihat ada seorang pria dan dia adalah detektif polisi yang mencari keberadaan kakaknya yang hilang. Terus detektif polisi itu menanyakan kepada polisi tentang laporan Gi-hun. Dan detektif polisi itu melihat kartu yang dibawa oleh Gi-hun. Ternyata hal serupa dialami oleh kakaknya si polisi. Bahwasanya ada kartu misteri di kamar kakaknya. Singkat cerita, Gi-hun yang ibunya membutuhkan perawatan medis. Sang-woo yang akan ditangkap karena penipuan keuangan. Pemain 001 adalah si kakek Il-nam yang merasa tidak punya apa-apa untuk hidup. Pemain 0617, Sebyok, wanita pencopet itu yang ingin menyelundupkan orang tuanya keluar dari Korea Utara. Pemain 199, Ali Abdul, yang menyerang majikannya karena menahan upah. Dan terakhir adalah pemain 101, seorang gangster dalam pelarian. Belakangan ini mereka semua mengalami masa sulit. Dan ternyata staf dari kartu permainan itu menawarkan kembali ke mereka agar berpartisipasi dalam mengikuti permainan itu lagi. Karena mereka mengalami masa-masa sulit, akhirnya mereka mengikuti kembali permainan itu. Akhirnya Gi-hun, Sang-woo, si gangster, Sebyok, kakek Il-nam, Abdul Ali, mereka masing-masing dijemput seperti yang dijemput sebelumnya. Ternyata Junho si polisi itu diam-diam mengikuti Gi-hun saat dia dijemput oleh staf game. Junho bersembunyi di antara staf bertopeng saat mereka melakukan perjalanan ke lokasi pulau permainan. Junho membunuh salah satu staf dari game itu dan menyamar memakai kostum staf. Scene berpindah, terlihat Sebyok menyembunyikan pisau di tangannya. Lanjut episode 3, yaitu pria berpayung. Setelah bangun di asrama, para pemain lebih siap dan mulai membentuk aliansi. Scene berpindah, pemain 067 menyelinap ke ventilasi dan mengamati pekerja staf di dapur. Sebyok memberitahukan kepada Sang-woo kejadian di dapur staf yang sedang melelehkan gula. Ternyata Sang-woo mengingat masa kecil tentang melelehkan gula, yaitu makanan gulali. Sang-woo berkhianat karena tidak memberitahukan kepada teman-temannya, termasuk Gi-hun. Ternyata benar, di game kedua, para pemain harus memilih untuk bentuk yang dicap dari dalgona. Game ini peraturannya harus memotong dalgona sesuai bentuk yang dipilih. Jika gagal, pemain akan ditembak mati. Gi-hun menyelesaikan permainan meskipun memiliki bentuk kesulitan tertinggi, yaitu payung. Dengan menjilati dalgona itu untuk melelehkannya,
Serentak semua pemain meniru cara Gihun dengan menjilati dalgona tersebut. Seorang pemain menyandra anggota staf dan pemain itu bunuh diri. Anggota staf juga terbunuh oleh frontman, si ketua game itu, dan Junho mengambil topeng baru. Ternyata orang yang tereliminasi itu menunjukkan angka uang yang bertambah, membuat para pemain menjadi semangat. Lanjut episode 4, yaitu tetap di tim. Dan ternyata sebagian staf menjual organ tubuh yang telah tereliminasi. Dan ternyata pemain 111 seorang dokter diberikan informasi dari setiap permainan sebelumnya. Dan bekerja dengan beberapa staf untuk mengambil organ dari pemain yang mati. Dia bergabung dengan tim Doeksu dengan menawarkan info permainan. Singkat cerita, setelah lampu padam, kerusuhan meletus dan banyak pemain saling bunuh. Saat kejadian saling bunuh, Gihun khawatir akan keadaan kakek Ilnam. Gihun mencarinya sampai kewalahan. Ternyata kakek Ilnam ada di tempat paling atas, ketakutan dan memohon semua orang untuk berhenti. Frontman menyuruh tentara mengakhiri kerusuhan. Kakek Ilnam tampaknya mengalami kesulitan berbicara dan mengingat namanya. Singkat cerita, pada game ketiga, pemain disuruh membentuk kelompok beranggotakan 10 orang. Ternyata game ketiga ini adalah permainan tarik ulur. Part 1 sudah di sini saja. Nanti lanjut part 2-nya di video selanjutnya. Alright.